Angkat kaki dari rumah ini sekarang juga. Menantu miskin tidak pantas tinggal di sini. Itu kalimat terakhir ibu mertua saya. Tepat di hari saya menerima kabar ibu kandung saya kritis di kampung. Saya pergi tanpa membantah. Saya hanya tersenyum tipis. Karena malam itu juga, saya menandatangani satu surat di hadapan notaris. Surat yang membuat mereka berlutut 3 bulan kemudian. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal Cerita Kita. Sebelum kisah ini saya mulai, tuliskan di kolom komentar Anda menyimak dari kota mana. Jangan lupa tekan tombol suka dan berlangganan, agar kanal sederhana ini bisa terus menemani hari-hari Anda dengan kisah yang syarat pelajaran hidup. Sekarang, izinkan saya bercerita dari awal. Nama saya Salma Maharani. Usia saya 31 tahun. Saya pemilik sebuah usaha catering di kawasan Bintaro. Sudah 4 tahun saya menjadi istri. Dan selama 4 tahun itu pula, saya belajar satu hal yang pahit. Bahwa kesabaran seorang perempuan sering disalahartikan sebagai kelemahan. Dari luar, hidup saya terlihat biasa saja. Saya bangun paling pagi di rumah itu. Saya menyiapkan sarapan untuk seisi keluarga suami. Saya membersihkan rumah, mencuci, dan menata semuanya sebelum siapapun terbangun. Lalu saya pergi diam-diam mengurus usaha saya sendiri. Tidak ada yang tahu seberapa besar usaha itu. Tidak suami saya, tidak ibu mertua saya, tidak pula adik ipar saya. Mereka mengira saya hanya perempuan kampung yang beruntung dinikahi anak keluarga terpandang. Mereka mengira saya tidak punya apa-apa, dan saya sengaja membiarkan mereka berpikir begitu. Suami saya bernama Reza, usianya 36 tahun. Di mata orang lain, ia pria mapan dengan mobil bagus dan rumah besar. Padahal, gaji aslinya di kantor hanya cukup untuk membayar bensin dan rokoknya sendiri. Sisanya, semua mengalir dari satu sumber yang tidak pernah ia sadari. Ibu mertua saya bernama Buningsih. Usianya 60 tahun. Wanita itu memiliki cara berbicara yang selalu membuat orang merasa kecil. Senyumnya tipis, matanya tajam, dan ucapannya selalu menusuk di tempat yang paling sakit. Adik ipar saya bernama Wulan. Usianya 28 tahun. Ia cantik, pandai bicara, dan paling lihai membaca isi dompet orang. Wulan tidak pernah suka pada saya, tapi Wulan paling suka pada uang yang saya hasilkan. Walau ia tak tahu dari mana uang itu datang. Rumah tempat kami tinggal berada di kawasan Bintaro. Rumah 2 lantai dengan pagar besi berornamen, taman depan yang luas, dan garasi untuk 2 mobil. Tetangga sekompleks selalu memuji rumah itu sebagai rumah keluarga Buningsih yang sukses. Mereka tidak tahu satu hal penting, tapi biarlah. Setiap rahasia punya waktunya sendiri untuk terbuka. Saya menikahi Reza 4 tahun lalu di sebuah masjid sederhana di kampung halaman saya. Waktu itu, saya sudah memiliki usaha catering kecil, hanya melayani pesanan tetangga, arisan, dan acara kantor. Tapi, saya rajin. Saya tidur larut, bangun subuh, dan menghitung setiap rupiah dengan teliti. Saya akuntan untuk usaha saya sendiri, juru masak, sekaligus pengantar pesanan. Reza datang sebagai pelanggan. Ia memesan catering untuk acara kantornya. Lalu, ia datang lagi dan lagi. Hingga akhirnya, ia melamar saya. Ibunya, Buningsih, menolak keras sejak awal. Bagi wanita itu, saya hanya tukang masak yang tidak punya garis keturunan terpandang. Tapi Reza memaksa, dan akhirnya pernikahan itu terjadi dengan satu syarat dari Buningsih. Saya harus pindah ke rumahnya, tinggal serumah, dan katanya, belajar menjadi menantu yang tahu diri. Saya menyanggupi. Saya pikir dengan kesabaran. Hati sekeras apapun bisa luluh. Saya salah besar. Tahun-tahun pertama berlalu dengan hinaan kecil yang menumpuk. Buningsih tidak pernah memanggil saya dengan nama. Ia memanggil saya kamu, atau kalau sedang kesal, menantu kampung. Wulan menjadikan saya pembantu pribadinya, mencuci bajunya, menyetrika, menyiapkan kopinya, dan Reza, suami saya, hanya diam setiap kali saya direndahkan. Sudahlah, Salma, katanya selalu. Ibu kan sudah tua, kamu ngalah saja.
Mengalah, selalu saya yang harus mengalah. Tapi ada satu hal yang tidak mereka ketahui selama tahun-tahun itu. Usaha catering kecil saya tumbuh menjadi raksasa dari melayani arisan tetangga. Kini saya memegang kontrak catering untuk gedung pernikahan besar, kantor pemerintahan, dan acara perusahaan ternama. Dapur saya yang dulu hanya satu kompor, kini menjadi 3 dapur produksi dengan puluhan karyawan. Saya menamai usaha itu Dapur Salma. Setiap bulan, keuntungan bersih usaha itu mengalir dalam jumlah yang tidak pernah bisa dibayangkan oleh keluarga suami saya. Tapi saya tidak pernah pamer. Saya tetap memakai baju sederhana. Saya tetap naik angkutan umum saat pergi bekerja agar tidak menimbulkan kecurigaan. Tidak ada yang tahu bahwa setiap pagi setelah saya selesai melayani keluarga suami, saya pergi ke kantor produksi Dapur Salma yang tersembunyi di kawasan industri kecil. Di sana, 30 karyawan menyambut saya dengan hormat, memanggil saya Bu Salma, pemilik usaha. Di sana, saya menandatangani kontrak bernilai puluhan juta, mengatur jadwal pengiriman ke gedung-gedung pernikahan mewah, dan memimpin rapat dengan klien dari perusahaan besar. Lalu, setiap sore, saya kembali ke rumah Bintaro. Saya menanggalkan pakaian rapi saya, mengganti dengan daster sederhana, dan kembali menjadi menantu yang direndahkan. Saya menjalani 2 kehidupan yang bertolak belakang. Di satu sisi, seorang pemimpin yang dihormati. Di sisi lain, seorang menantu yang dihina. Saya melakukannya bukan tanpa alasan. Saya percaya suatu hari kebenaran akan berbicara lebih keras daripada semua hinaan yang pernah saya terima. Lalu, di tahun kedua pernikahan, terjadi sesuatu yang mengubah segalanya. Keuangan keluarga Bu Ningsih hancur. Suami mendiang Bu Ningsih meninggalkan utang besar di sebuah koperasi. Penagih utang mulai berdatangan. Rumah di Bintaro itu, yang selama ini mereka banggakan, terancam disita karena dijadikan jaminan utang. Bu Ningsih menangis di ruang tamu. Wulan panik. Reza bingung, tidak tahu harus berbuat apa, karena gajinya jelas tidak mungkin menutupi utang sebesar itu. Saat itulah saya melangkah maju, diam-diam, melalui notaris kepercayaan saya, Pak Hendra. Saya melunasi seluruh utang itu. Saya menebus rumah Bintaro dari ancaman penyitaan, dan saya membayar dengan uang hasil keringat saya sendiri, dari Dapur Salma. Tapi saya melakukannya dengan satu syarat hukum yang sangat penting. Rumah itu saya beli secara sah. Sertifikat tanah dan akta rumah dipindahkan sepenuhnya atas nama saya, Salma Maharani. Semua diproses di hadapan notaris, dengan dokumen lengkap dan tanda tangan yang sah secara hukum. Saya melakukannya bukan karena tamak. Saya melakukannya karena satu firasat, bahwa suatu hari keluarga ini akan menunjukkan wajah aslinya. Lalu, agar tidak menimbulkan pertanyaan, saya mengarang sebuah cerita manis. Saya bilang pada Reza bahwa ada seorang kerabat baik hati yang membantu melunasi utang itu sebagai pinjaman lunak. Reza percaya begitu saja. Bu Ningsih bahkan tidak peduli dari mana uang itu datang. Yang penting bagi mereka, rumah itu selamat dan mereka bisa kembali mengangkat dagu di depan tetangga. Sejak hari itu, seluruh biaya hidup keluarga ini saya yang menanggung. Tagihan listrik rumah mewah itu, cicilan mobil Reza, belanja bulanan, bahkan uang jajan Wulan, semua mengalir dari Dapur Salma melalui sebuah rekening yang kartunya saya berikan pada Reza dengan dalih manis sebagai kartu gaji. Reza mengira itu uang gajinya yang membengkak karena bonus. Bu Ningsih mengira anaknya hebat. Wulan mengira kakaknya kaya raya. Tidak ada satupun dari mereka yang tahu bahwa tangan yang memberi makan mereka setiap hari adalah tangan menantu yang mereka hina setiap hari. Dan saya membiarkannya. Karena saya tahu suatu hari semua kepalsuan ini akan runtuh dengan sendirinya. Saya hanya tidak menyangka hari itu datang lebih cepat dari yang saya kira. Insiden pertama terjadi di sebuah pagi yang seharusnya tenang. Bu Ningsih masuk ke dapur sambil membawa daftar panjang di tangannya. Ia melemparkannya ke meja, tepat di depan saya. Salma, minggu depan keluarga besar kita akan berkumpul. 30 orang. Kamu yang masak semuanya. Rendang, opor.
sayur lodeh, semua harus ada. Jangan memalukan keluarga ini. Saya menatap daftar itu. 30 porsi makanan lengkap untuk acara yang bahkan tidak melibatkan saya. Tidak ada terima kasih, tidak ada uang belanja, hanya perintah. Baik, Bu, jawab saya pelan. Wulan yang sedang duduk di ruang tengah tertawa kecil. Untung ada menantu yang bisa masak. Lumayan. Hemat biaya catering. Saya diam. Saya memasak semuanya seorang diri dari subuh hingga sore. 30 porsi. Tangan saya melepuh karena minyak panas. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang menengok ke dapur. Malam itu, saat keluarga besar memuji masakan yang lezat, Bu Ningsih mengangkat dagu dengan bangga. Iya, saya yang mengatur semuanya, katanya. Seolah saya tidak ada. Seolah keringat saya tidak pernah menetes di dapur itu. Tapi malam itu, mereka belum tahu apa yang sedang saya catat diam-diam di dalam hati. Insiden kedua datang dari Wulan. Adik ipar saya itu akan menikah. Pernikahan mewah, katanya. Harus sepadan dengan martabat keluarga. Suatu sore, ia mengetuk pintu kamar saya dan masuk tanpa permisi. Mbak, katanya dengan nada manis yang dibuat-buat. Aku butuh dana tambahan untuk dekorasi pernikahan. 50 juta. Mbak kan dekat sama Mas Reza. Tolong bilang ke dia ya. Saya menatapnya. Wulan? Itu jumlah yang besar. Wajahnya langsung berubah. Besar. Mbak ini menantu di sini. Sudah numpang tinggal di rumah kami. Masa segitu saja tidak bisa? Memangnya Mbak mau dianggap menantu yang pelit? Numpang. Kata itu menusuk saya. Numpang. Di rumah yang sertifikatnya atas nama saya sendiri. Tapi saya hanya tersenyum. Akan saya sampaikan. Dan uang itu pun mengalir. 50 juta dari rekening saya. Untuk pernikahan adik ipar yang menyebut saya penumpang. Reza menyerahkannya dengan bangga. Mengira itu uangnya. Wulan menerimanya tanpa sepatah kata terima kasih untuk saya. Tapi setiap rupiah itu saya catat. Bukan karena saya pelit, tapi karena saya tahu suatu hari catatan ini akan berbicara. Insiden ketiga adalah yang paling membuat saya terdiam. Suatu malam, Bu Ningsih memanggil saya ke ruang tengah. Di atas meja tergeletak kotak perhiasan saya. Perhiasan emas pemberian almarhum ayah saya. Satu-satunya warisan yang saya jaga. Salma, katanya. Mulai sekarang, semua perhiasan dan penghasilanmu biar ibu yang pegang. Ibu yang akan mengatur keuangan di rumah ini. Menantu tidak boleh memegang uang sendiri. Nanti kamu jadi sombong. Saya menatap kotak perhiasan ayah saya di tangannya. Dada saya sesak. Tapi saya tahu permainan ini. Saya tahu. Jika saya melawan sekarang, kartu saya akan terbuka terlalu cepat. Baik, Bu, jawab saya. Saya serahkan perhiasan itu. Yang palsu, yang sengaja saya siapkan untuk momen seperti ini. Yang asli sudah lama saya simpan di tempat yang tidak akan pernah bisa mereka jangkau. Bu Ningsih tersenyum penuh kemenangan. Mengira ia telah melucuti saya. Ia tidak tahu. Ia baru saja menggenggam tiruan. Malam itu, di kamar, saya menatap langit-langit. Saya tahu. Mereka sedang menggali lubang untuk diri mereka sendiri. Dan saya hanya perlu menunggu. Insiden keempat mulai menyentuh luka yang paling dalam. Suatu hari, saya menerima telepon dari kampung. Ibu saya, satu-satunya orang tua yang masih saya miliki, mulai sakit-sakitan. Saya ingin pulang menjenguknya. Saya meminta izin pada Bu Ningsih. Pulang kampung, wanita itu mengernyit. Untuk apa? Tugasmu di sini. Ada rumah yang harus diurus. Ada keluarga yang harus dilayani. Ibumu kan ada saudara lain. Tidak usah pulang-pulang. Saya mencoba menjelaskan bahwa ibu saya hanya punya saya. Tapi Bu Ningsih memotong dengan tajam. Kamu sekarang milik keluarga ini, bukan keluarga kampungmu. Jangan banyak alasan. Dan Reza, seperti biasa, hanya diam. Saya menatapnya, berharap satu kata pembelaan. Tapi suami saya menunduk, sibuk dengan teleponnya sendiri. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu lama, saya menangis di kamar mandi agar tidak ada yang mendengar. Bukan karena hinaan, tapi karena saya tidak bisa menjenguk ibu saya sendiri
Tapi mereka tidak tahu, air mata seorang anak yang dijauhkan dari ibunya adalah air mata yang paling mahal harganya. Dan harga itu suatu hari harus mereka bayar lunas. Beberapa hari setelah itu, saya kembali meminta izin. Kali ini dengan menawarkan untuk membayar pengganti agar ada yang mengurus rumah selama saya pergi. Tapi dari balik pintu kamar, saya mendengar Bu Ningsih berbicara dengan Reza. Reza, jangan pernah izinkan dia pulang. Kalau dia sering pulang ke kampung, nanti dia berani melawan kita. Menantu itu harus dikurung di sini, dibuat bergantung, supaya tidak punya pilihan lain selain menurut. Dan Reza, suami saya, hanya menjawab pelan, "Iya, Bu, aku akan jaga supaya dia tidak kemana-mana." Saya berdiri membeku di balik pintu. Ternyata pengurungan ini disengaja. Mereka sengaja menjauhkan saya dari keluarga saya sendiri, agar saya tidak punya kekuatan untuk melawan. Mereka memperlakukan saya seperti tawanan di rumah yang ironisnya adalah milik saya sendiri. Malam itu, saya tidak lagi menangis. Saya hanya membuka buku catatan kecil saya dan menambahkan satu baris lagi ke dalam daftar yang semakin panjang. Insiden kelima membuat saya menyadari betapa dalamnya kebusukan ini. Pagi itu, saya melihat sebuah mobil baru terparkir di garasi. Mobil mewah mengkilap dengan plat nomor yang masih putih. Reza keluar dari rumah sambil tersenyum lebar. "Bagus kan, Salma? Aku baru beli kemarin. Lunas, tunai." Saya menatap mobil itu. Lalu saya teringat saldo rekening yang berkurang ratusan juta dalam semalam. Rekening yang kartunya saya berikan padanya. "Mas, beli pakai uang dari mana?" tanya saya pelan. "Ya uang gajiku lah." "Memangnya uang siapa lagi?" jawabnya enteng. Lalu masuk ke mobil dan pergi tanpa menoleh. Uang gajinya. Suami saya benar-benar percaya bahwa ratusan juta itu adalah gajinya sendiri. Ia bahkan tidak pernah bertanya, mengapa gaji seorang pegawai biasa bisa membeli mobil mewah secara tunai? Saya berdiri di garasi, menatap mobil yang dibeli dengan keringat saya oleh pria yang bahkan tidak pernah berterima kasih. Dan saya tahu kesabaran saya hampir mencapai batasnya. Tapi penghinaan terhadap harga diri saya belum berhenti di situ. Beberapa hari kemudian, saya membuka laci tempat saya menyimpan beberapa gram emas tabungan. Hadiah yang saya beli sendiri dari keuntungan dapur Salma. Laci itu kosong. Saya bertanya pada Mbak Asih, pembantu rumah yang sudah lama bekerja di keluarga itu, dan diam-diam berpihak pada saya. Dengan suara berbisik, ia memberitahu kebenarannya. "Mbak Salma," katanya pelan, "emas itu diambil Mas Reza. Katanya mau digadaikan. Uangnya dipakai buat melunasi utang kartu kredit Bu Ningsih dan biaya tambahan pernikahan Wulan." Saya terdiam. Suami saya menggadaikan emas saya tanpa izin, tanpa sepatah kata, untuk membayar utang ibunya dan adiknya. Seolah harta saya adalah milik bersama yang bisa ia ambil kapan saja. Malam itu, saat Reza pulang, saya bertanya dengan tenang, "Mas, emas di laci saya kemana?" Reza menjawab tanpa rasa bersalah sedikit pun, "Oh itu, aku gadaikan buat keperluan keluarga. Kamu kan istriku, harta kamu ya, harta keluarga juga. Lagi pula kamu tidak butuh emas itu." Harta keluarga. Kata itu terngiang di telinga saya. Mereka begitu pandai mengambil dari saya dengan dalih keluarga, tapi tidak pernah sekalipun menganggap saya bagian dari keluarga. Saya hanya mengangguk. Karena saya tahu, setiap gram emas yang mereka ambil, setiap rupiah yang mereka rampas, sedang menambah daftar panjang yang suatu hari harus mereka pertanggungjawabkan. Insiden keenam adalah saat topeng Wulan benar-benar terlepas. Suatu malam, saya tidak sengaja mendengar percakapan dari balik pintu ruang tengah. Suara Wulan dan Bu Ningsih. "Bu," kata Wulan berbisik, "rumah ini harus dibalik nama ke aku. Aku kan anak kandung. Masa rumah keluarga dikuasai sama menantu kampung itu terus? Suruh Mas Reza urus. Balik nama sertifikatnya." "Iya," jawab Bu Ningsih. "Nanti ibu suruh Reza. Salma itu cuma numpang. Dia tidak punya hak apa-apa di rumah ini." Saya berdiri di balik pintu, menahan napas. Mereka ingin membalik nama sertifikat rumah.
sertifikat yang tanpa mereka sadari sudah lama atas nama saya. Saya hampir tertawa di tempat itu juga, tapi saya menahannya. Saya kembali ke kamar dengan langkah perlahan. Biarkan mereka berencana. Biarkan mereka bermimpi merebut sesuatu yang sejak awal sudah menjadi milik saya secara sah. Saya membuka laci, mengeluarkan map berisi salinan akta rumah. Saya menatap nama saya yang tertera jelas di sana, Salma Maharani. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, saya tersenyum. Permainan ini sebentar lagi berakhir, tapi mereka belum tahu siapa pemenangnya. Insiden ketujuh terjadi di hari raya, di depan seluruh keluarga besar. Hari itu Lebaran, rumah penuh dengan tamu. Bu Ningsih sengaja memanggil saya ke depan, di hadapan semua kerabat. Salma, katanya keras, agar semua orang mendengar. Coba jelaskan ke semua orang di sini, kenapa kamu sebagai menantu malah sering keluar rumah sendirian? Mau jadi apa kamu? Tidak tahu malu, wajah saya panas. Semua mata tertuju pada saya. Saya mencoba menjelaskan bahwa saya keluar untuk bekerja. Tapi Bu Ningsih memotong, bekerja. Tukang masak kampung, mau kerja apa? Jangan mengarang cerita di depan keluarga terhormat. Dan saat saya membuka mulut untuk menjawab, tangan Bu Ningsih terangkat. Telapak tangannya mendarat keras di pipi saya. Suara tamparan itu menggema di ruang tamu yang seketika hening. Saya terdiam. Pipi saya terasa panas dan berdenyut. Beberapa kerabat menunduk, tidak berani menatap. Dan Reza, suami saya, hanya berdiri di sudut ruangan. Diameter. Tidak membela, tidak pula menatap saya. Saya menegakkan tubuh. Saya tidak menangis. Saya tidak berteriak. Saya hanya menatap Bu Ningsih dengan tatapan yang membuat senyumnya perlahan memudar. Baik, Bu, kata saya pelan. Saya mengerti sekarang. Saya mengerti bahwa kesabaran saya sudah habis. Bahwa tidak ada lagi yang perlu saya selamatkan dari keluarga ini. Malam itu, saya menelepon Pak Hendra, notaris saya. Saya bilang satu kalimat singkat, Pakistan, siapkan semua dokumennya. Sudah waktunya. Insiden ke-8 adalah pukulan terakhir yang menghancurkan sisa rasa hormat saya. 3 hari setelah Lebaran, telepon saya berdering. Nomor dari kampung. Tangan saya gemetar saat mengangkatnya. Suara di seberang adalah dokter yang merawat ibu saya. Ibu saya jatuh kritis. Kondisinya menurun drastis. Ia membutuhkan penanganan segera. Dan ia terus memanggil nama saya. Saya menutup telepon dengan air mata mengalir deras. Saya berlari ke ruang tengah, di mana Bu Ningsih sedang duduk menonton televisi. Bu, izinkan saya pulang. Ibu saya kritis. Saya harus pulang sekarang juga. Bu Ningsih bahkan tidak menoleh dari layar televisi. Tidak bisa. Besok ada acara arisan di rumah ini. Kamu yang harus masak dan melayani tamu. Urusan ibumu itu nanti saja. Saya tidak percaya dengan apa yang saya dengar. Bu, ibu saya sekarat. Tolong. Bu. Wanita itu akhirnya menoleh. Matanya dingin. Kamu pilih ibu kampungmu atau keluarga ini? Kalau kamu nekat pulang, jangan pernah kembali lagi ke rumah ini. Saat itulah Wulan keluar dari kamarnya dan Reza datang dari arah dapur. Saya menatap suami saya untuk terakhir kalinya, memohon dengan mata yang basah. Mas, tolong. Ini ibuku. Reza menunduk. Dan dengan suara nyaris berbisik, ia mengkhianati saya untuk yang terakhir kalinya. Salma, kamu turuti saja kata ibu. Jangan bikin ribut. Detik itu, sesuatu di dalam dada saya patah dengan suara yang tidak terdengar oleh siapapun. Patah. Lalu mengeras menjadi baja. Insiden ke-9 adalah akhir dari kesabaran saya dan awal dari kehancuran mereka. Saya masuk ke kamar. Saya mengambil sebuah koper. Dengan tenang, saya melipat pakaian saya dan memasukkannya satu persatu. Tidak ada lagi air mata, hanya ketenangan yang dingin. Saat saya menyeret koper itu keluar kamar, Bu Ningsih sudah berdiri di ruang tengah dengan tangan bersedekap. Wulan di sampingnya, tersenyum sinis. Dan Reza berdiri di belakang mereka, tidak berani menatap saya. Mau kemana kamu? Tanya Bu Ningsih. Saya pulang menjenguk ibu saya, jawab saya tenang.
Wajah Bu Ningsih merah padam karena marah. Ia melangkah cepat ke arah saya. Lalu, dengan satu sentakan, ia menepis koper di tangan saya hingga jatuh membentur lantai dengan suara nyaring. Angkat kaki dari rumah ini sekarang juga. Menantu miskin yang hanya bisa menyusahkan. Pergi sana, dan jangan pernah berani kembali untuk mengemis makanan pada kami lagi, teriaknya. Menunjuk lurus ke arah pintu keluar. Saya menunduk perlahan, mengambil gagang koper yang terjatuh, lalu menegakkan kembali tubuh saya. Saya menatap Bu Ningsih, Wulan, dan Reza secara bergantian. Pandangan saya kini berbeda. Tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi tatapan memohon. Yang tersisa hanya sorot mata setajam pisau. Baik, kata saya dengan suara yang sangat tenang, namun menusuk. Saya akan pergi detik ini juga. Dan saya pastikan, saya tidak akan pernah datang untuk mengemis pada kalian. Justru sebaliknya, saya membalikkan badan dan melangkah keluar melewati pagar besi rumah itu untuk yang terakhir kalinya. Suara roda koper saya beradu dengan lantai, mengiringi kepergian saya dari rumah yang penuh kebohongan itu. Tapi di tepi jalan, saya berhenti sejenak. Saya mengeluarkan telepon dan menekan satu nomor. Pak Hendra, kata saya pelan. Saya sudah keluar dari rumah itu. Mulai besok, jalankan semua rencananya. Setiap dokumen, setiap surat. Saya ingin semuanya berjalan sesuai hukum. Lalu, saya membuka aplikasi perbankan di telepon saya. Saya menatap layar sejenak, lalu menekan tombol pembekuan untuk kartu yang selama ini saya berikan pada Reza. Akses ke aliran dana ratusan juta itu terkunci permanen dalam sekejap. Saya tersenyum tipis. Lalu, saya memblokir nomor Reza, Bu Ningsih, dan Wulan secara permanen. Setelah itu, saya melangkah menuju jalan raya untuk mencari kendaraan menuju stasiun. Saya pulang menjenguk ibu saya, dan saya membiarkan keluarga tamak itu mulai merasakan akibat dari kesombongan yang mereka pelihara sendiri. Hari pertama setelah kepergian saya, rumah Bintaro itu masih tenang. Mereka mengira saya akan kembali merangkak, memohon maaf. Seperti yang selalu saya lakukan. Mereka salah. Pagi itu, Bu Ningsih pergi berbelanja ke pusat perbelanjaan mewah. Kebiasaan yang selalu ia lakukan untuk pamer di depan kenalannya. Ia memilih beberapa perhiasan emas di sebuah butik, lalu menyodorkan kartu untuk membayar. Mesin pembayaran berbunyi menolak. Sekali, 2 kali, 3 kali. Pegawai butik dengan sopan mengatakan bahwa kartunya ditolak. Saldonya tidak mencukupi. Bahkan kartunya dinyatakan diblokir. Bu Ningsih yang sengaja berbicara keras agar orang-orang kaya di sekitarnya mendengar betapa mampunya ia, kini menjadi tontonan. Beberapa orang berbisik dan tersenyum melihat wanita sombong yang kartunya ditolak. Dengan wajah merah karena malu, Bu Ningsih buru-buru keluar dari butik. Di dalam taksi, tangannya gemetar saat menelpon Reza. Reza, kamu ini kerja bagaimana? Kenapa kartu gajimu tiba-tiba tidak bisa dipakai sama sekali? Ibu malu sekali tadi, ditertawakan banyak orang. Cepat ke bank, sekarang juga. Urus sampai beres. Di rumah, Reza terkejut bukan main. Ia segera membuka aplikasi perbankan di teleponnya. Tapi alangkah terkejutnya ia. Aksesnya ditolak. Layar menampilkan peringatan bahwa rekening utama dan seluruh kartu yang terhubung telah dinonaktifkan oleh pemilik rekening utama. Kepala Reza terasa pening. Pada detik itu, akal sehatnya dipaksa bekerja keras. Dan ia mulai menyadari satu fakta yang selama ini ia abaikan demi egonya. Rekening yang menampung uang ratusan juta itu sepenuhnya atas nama Salma, atas nama saya. Reza selama ini hanya diberi kartu sekunder untuk dipakai. Selama bertahun-tahun, uang selalu mengalir tanpa henti. Dan saya selalu patuh. Hingga ia lupa bahwa kendali penuh atas uang itu ada di tangan istri yang ia hianati. Dengan tangan gemetar, Reza mencoba menelpon saya. Tapi yang terdengar hanya suara operator. Nomor tidak dapat dihubungi. Ia mencoba mengirim pesan, gagal terkirim. Ia menelpon berulang kali, puluhan kali. Nomornya telah diblokir
permanen. Ketakutan mulai merayapi seluruh pikirannya. Reza akhirnya menyadari, kepergian saya bukan ancaman kosong. Saya benar-benar memutus seluruh keuangan mereka tanpa ampun. Reza menatap nanar ke sekeliling rumahnya. Rumah mewah dengan tagihan listrik besar, cicilan mobil, perabotan mahal, dan makanan lezat sehari-hari. Semuanya dibiayai oleh uang dari rekening itu. Tanpa uang itu, ia bukanlah siapa-siapa. Gaji aslinya bahkan tidak cukup untuk makan keluarganya dengan gaya hidup yang selama ini diterapkan ibunya. Badai kehancuran finansial benar-benar telah datang. Dan semuanya dimulai tepat di detik mereka mengusir saya dari rumah itu. Hari-hari berikutnya, satu persatu, kenyataan pahit mulai menampar mereka. Tagihan listrik tidak terbayar. Suatu pagi, mesin pendingin ruangan mati total karena daya listrik diputus. Wulan terbangun dengan tubuh berkeringat, menekan tombol berkali-kali tanpa hasil. Ia berjalan keluar kamar untuk mengeluh, tapi belum sempat membuka mulut. Suara gedoran keras dari pintu gerbang mengagetkannya. Penagih utang cicilan mobil karena pembayaran macet. Mobil mewah yang dibeli Reza terancam ditarik. Dua pria datang dengan surat penarikan. Reza mencoba berdebat, tapi mereka menunjukkan dokumen yang sah. Mobil itu kebanggaan Reza. Diderek pergi sore itu juga. Di depan tetangga yang menonton dari balik pagar. Lalu datang tagihan-tagihan lain. Kartu kredit yang menunggak. Cicilan perabotan. Bahkan biaya catering pernikahan Wulan yang ternyata belum lunas. Karena selama ini saya yang menalanginya. Penyedia catering menelpon menagih, mengancam akan membawa masalah ini ke jalur hukum. Keluarga yang selama ini hidup di atas keringat saya, kini tersapu badai. Begitu sumber itu saya tutup, Buningsih mulai panik. Ia menyuruh Reza mencari saya, memohon agar saya kembali. Tapi mereka tidak tahu di mana saya berada. Mereka tidak tahu nama usaha saya. Mereka tidak tahu apa-apa tentang saya. Perempuan yang selama 4 tahun memberi mereka makan. Di tengah kepanikan itu, Wulan mendapat ide. Bu, kita jual saja rumah ini. Rumah ini kan mahal. Kita jual, bayar semua utang. Sisanya buat kita. Buningsih mengangguk setuju. Mereka memanggil seorang agen properti untuk menilai rumah Bintaro itu. Mereka berencana menjualnya dan mengambil seluruh uangnya. Tapi saat agen properti memeriksa dokumen kepemilikan rumah, ia mengernyit bingung. Maaf, Bu, kata agen itu, rumah ini tidak bisa Ibu jual. Sertifikat dan akta rumah ini bukan atas nama Ibu atau anak Ibu. Rumah ini sah secara hukum atas nama orang lain. Buningsih terkejut. Tidak mungkin. Ini rumah keluarga saya. Atas nama siapa? Agen itu menunjuk sebuah nama di dokumen. Atas nama Ibu Salma Maharani. Ruangan itu seketika hening. Buningsih, Wulan, dan Reza saling berpandangan dengan wajah pucat. Menantu kampung yang mereka usir, yang mereka hina sebagai penumpang miskin, ternyata adalah pemilik sah dari rumah yang mereka tinggali selama ini. Dan saat itulah telepon rumah berdering. Reza mengangkatnya dengan tangan gemetar. Di seberang terdengar suara tenang seorang pria. Selamat sore. Saya Hendra, notaris yang mewakili Ibu Salma Maharani, pemilik sah properti yang Anda tempati. Saya menelepon untuk memberitahukan bahwa klien saya akan segera mengurus hak kepemilikannya secara penuh. Mohon dokumen-dokumen disiapkan. Reza menutup telepon dengan tubuh lemas. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar memahami sebesar apa kesalahan yang telah ia lakukan. Sementara itu, kehancuran juga menghampiri Wulan dari arah yang tidak ia duga. Calon suami Wulan berasal dari keluarga yang juga gemar menilai orang dari harta. Saat kabar tentang kehancuran finansial keluarga Buningsih tersebar, calon mertua Wulan mulai curiga. Mereka mendatangi rumah Bintaro dan menemukan kenyataan yang jauh dari kemewahan yang selama ini dipamerkan Wulan. Rumah gelap tanpa listrik, mobil yang sudah ditarik, tumpukan surat tagihan di meja. Calon suami Wulan membatalkan pertunangan saat itu juga. Aku tidak mau menikahi perempuan yang keluarganya hanya pandai berpura-pura kaya, katanya dingin. Lalu pergi tanpa menoleh. Wulan menangis histeris. Pernikahan mewah yang ia banggakan, yang sebagian biayanya diambil dari uang saya, batal dalam sekejap. Ia yang dulu paling lihai merendahkan orang lain, kini merasakan sendiri
bagaimana rasanya dipermalukan dan ditinggalkan. Bu Ningsih hanya bisa memeluk anak perempuannya yang menangis. Sementara di luar, dunia yang selama ini mereka bangun di atas kepalsuan, runtuh satu persatu. Sementara badai menghantam rumah Bintaro. Saya berada di kampung halaman, di samping ranjang ibu saya. Saya membawa ibu ke rumah sakit terbaik. Saya membayar seluruh biaya pengobatannya, perawatan terbaik, dokter spesialis, semuanya dari dapur Salma. Perlahan, kondisi ibu saya membaik. Wajahnya yang pucat kembali berseri. Tangannya yang dulu lemah kini bisa menggenggam tangan saya dengan erat. Saya menemani ibu saya setiap hari di rumah sakit. Saya menyuapinya, membacakan cerita untuknya, dan menggenggam tangannya saat ia tertidur. Inilah hal yang selama 4 tahun tidak pernah bisa saya lakukan, karena saya terkurung di rumah keluarga yang bahkan tidak menganggap saya manusia. Saya tidak menyesali keputusan saya pergi. Justru saya menyesal. Mengapa tidak melakukannya lebih awal? Mengapa saya membuang 4 tahun berharga hanya untuk dihina oleh orang-orang yang hidup dari keringat saya sendiri? Nak, katanya pelan, kamu sudah berkorban terlalu banyak. Saya tersenyum dan mencium tangannya. Belum, Bu. Pengorbanan saya baru akan dimulai sekarang. Tapi kali ini bukan untuk mereka, untuk diri saya sendiri dan untuk ibu. Selama saya di kampung, Pak Hendra mengabari perkembangan setiap hari. Saya tidak terburu-buru. Saya membiarkan keluarga itu merasakan dulu bagaimana rasanya hidup tanpa uang yang selama ini mereka anggap milik mereka. Setelah ibu saya benar-benar pulih dan bisa pulang ke rumah, barulah saya kembali ke Jakarta. Bukan untuk memohon, tapi untuk menyelesaikan semuanya, saya tiba di rumah Bintaro pada sebuah sore. Saya datang dengan mobil saya sendiri, didampingi Pak Hendra dan 2 orang stafnya. Saya mengenakan pakaian rapi, bukan baju lusuh seperti dulu. Untuk pertama kalinya, saya datang ke rumah itu sebagai diri saya yang sebenarnya. Saya menekan bel. Wulan yang membuka pintu. Wajahnya berubah saat melihat saya. Mbak Salma, mau apa kamu ke sini? Saya ingin bicara dengan kalian semua. Jawab saya tenang. Panggil ibumu dan Mas Reza. Ada hal penting yang harus saya sampaikan. Mereka berkumpul di ruang tengah. Bu Ningsih menatap saya dengan sisa kesombongan yang masih ia paksakan. Reza menunduk. Tidak berani menatap. Wulan berdiri dengan gelisah. Pak Hendra membuka tas kerjanya dan mengeluarkan 1 map tebal. Ia meletakkannya di atas meja. Perkenalkan, kata saya. Ini Pak Hendra, notaris saya. Dan ini, saya membuka map itu. Adalah sertifikat tanah dan akta rumah yang kalian tinggali. Silakan dibaca. Atas nama siapa rumah ini? Bu Ningsih meraih dokumen itu dengan tangan gemetar. Matanya membaca cepat. Lalu, wajahnya memucat. Ini tidak mungkin. Bisiknya. Mungkin sekali, Bu, kata saya. 2 tahun lalu, saat rumah ini hampir disita karena utang almarhum suami ibu. Saya yang melunasi semuanya. Saya menebus rumah ini dengan uang saya sendiri. Dan saya membelinya secara sah atas nama saya, Salma Maharani. Saya mengeluarkan map kedua, dan ini adalah catatan keuangan 4 tahun terakhir. Setiap rupiah yang menghidupi keluarga ini. Tagihan listrik, cicilan mobil, belanja bulanan, uang jajan Wulan. Bahkan 50 juta untuk dekorasi pernikahan Wulan. Semuanya dari rekening saya. Dari usaha catering saya, Dapur Salma. Wajah Wulan memucat. Dapur Salma, catering besar yang melayani gedung-gedung mewah itu. Itu punya Mbak. Iya, jawab saya tenang. Tukang masak kampung yang kalian hina ini adalah pemilik usaha catering yang setiap bulan menghasilkan ratusan juta. Uang yang selama ini kalian nikmati dengan penuh kesombongan, sambil menyebut saya menantu miskin yang menyusahkan. Ruangan itu hening total. Bu Ningsih jatuh terduduk di sofa. Reza menutup wajahnya dengan kedua tangan. Wulan berdiri membeku. Tidak mampu berkata-kata. Mas Reza, kata saya, menatap suami saya untuk yang terakhir kalinya. Uang yang Mas pakai membeli mobil, membeli rokok.
Mentraktir teman-teman Mas. Itu semua bukan gaji, Mas. Itu uang istri, Mas. Istri yang Mas biarkan ditampar di depan keluarga. Istri yang Mas larang menjenguk ibunya yang sekarat. Reza mengangkat wajahnya yang basah. Salma, maafkan aku. Aku tidak tahu. Aku. Justru itu masalahnya. Mas, potong saya. Mas tidak pernah ingin tahu. Mas hanya menikmati, tanpa pernah menghargai. Saya menyerahkan satu dokumen lagi kepada Reza. Surat gugatan perceraian. Saya sudah mengajukan gugatan cerai. Pak Hendra akan mengurus semuanya. Dan karena seluruh harta yang kalian nikmati adalah harta saya secara hukum. Kalian tidak punya hak apapun atasnya. Bu Ningsih mendongak, suaranya bergetar. Lalu kami harus bagaimana? Rumah ini, kami tinggal di mana? Saya menatap wanita yang dulu menampar saya itu. Tidak ada kebencian di hati saya, hanya ketenangan. Bu, kata saya. Saya memberi ibu waktu 1 bulan untuk mengosongkan rumah ini. Setelah itu, rumah ini akan saya ambil alih sepenuhnya. Apa yang ibu katakan dulu pada saya? Angkat kaki dan jangan pernah kembali. Sekarang, kalimat itu saya kembalikan kepada ibu. Saya menutup map saya, lalu berdiri. Saya tidak datang untuk membalas dendam. Saya datang untuk mengambil kembali apa yang memang menjadi hak saya. Selama 4 tahun, saya memberi makan keluarga yang menghina saya. Sekarang, saya memilih untuk berhenti. Saya berbalik dan melangkah keluar dari rumah itu, meninggalkan keluarga yang dulu mengusir saya. Kini terduduk dalam keheningan kehancuran mereka sendiri. Di belakang saya, terdengar suara tangis Bu Ningsih dan Wulan. Tapi saya tidak menoleh. Air mata mereka datang terlalu terlambat. 1 bulan berlalu dengan cepat bagi keluarga di rumah Bintaro itu. Proses hukum berjalan lancar. Pengadilan agama secara resmi mengesahkan perceraian antara saya dan Reza. Bukti catatan keuangan dan dokumen kepemilikan yang diserahkan Pak Hendra membuat persidangan berjalan cepat dan berpihak kepada saya. Segala penderitaan saya selama 4 tahun resmi berakhir dan saya keluar sebagai pemenang dengan kepala tegak. Pada hari yang telah ditentukan, saya datang kembali ke rumah Bintaro. Kali ini bersama petugas dan Pak Hendra. Sebuah papan besar dipasang di depan pagar besi rumah itu. Papan bertuliskan huruf kapital tebal. Hak milik telah berpindah secara sah. Di dalam rumah yang kini pengap karena listrik telah lama diputus. Bu Ningsih dan Reza sedang membereskan sisa barang mereka. Tidak ada lagi koper mahal. Mereka memasukkan pakaian lusuh ke dalam kardus bekas. Wajah Bu Ningsih yang dulu selalu dipenuhi riasan tebal dan senyum merendahkan, kini terlihat tua, keriput, dan dipenuhi penyesalan. Reza tampak seperti bayangan dari dirinya yang dulu. Tubuhnya kurus, pandangannya kosong. Dan tidak ada lagi sisa kesombongan pria yang dulu merasa paling berkuasa. Wulan tidak ada di sana. Pernikahannya batal setelah calon suaminya mengetahui bahwa keluarga Wulan jatuh miskin dan terlilit utang. Ia pergi entah kemana, menanggung malu yang ditebarnya sendiri. Ayo, Bu, kata Reza dengan suara parau. Kita harus segera mencari kamar indekos yang murah sebelum hari gelap. Bu Ningsih mengangguk lemah. Ia berdiri dengan bantuan tongkat kayu. Karena persendiannya sakit akibat penyakit yang kini tidak mampu lagi ia obati. Mereka berdua melangkah keluar, menyeret kardus dan bungkusan plastik berisi sisa hidup mereka. Saat melewati pagar besi, untuk yang terakhir kalinya, terik matahari menyengat kulit mereka. Tetangga-tetangga kompleks yang dulu selalu mereka rendahkan, kini berdiri di depan rumah masing-masing, menyaksikan kepergian mereka dengan tatapan iba bercampur kepuasan. Melihat karma bekerja dengan begitu sempurna. Saya berdiri di teras rumah yang kini sah menjadi milik saya, menyaksikan mereka pergi. Tidak ada rasa puas yang membara di hati saya, hanya kelegaan. Kelegaan seorang perempuan yang akhirnya bebas dari belenggu yang selama ini mengikatnya. Saat melewati saya, Bu Ningsih berhenti sejenak, bibirnya bergetar. Salma, katanya lirih. Maafkan Ibu, saya menatapnya sejenak. Saya sudah memaafkan, Bu. Bukan untuk Ibu, tapi untuk ketenangan hati saya sendiri. Tapi memaafkan
bukan berarti melupakan. Dan bukan berarti semuanya bisa kembali seperti dulu. Bu Ningsih menunduk, lalu melanjutkan langkahnya yang berat. Menyeret kardus di bawah terik matahari, membawa serta penyesalan seumur hidup. Beberapa minggu kemudian, hidup saya berubah sepenuhnya. Saya menjemput ibu saya dari kampung dan membawanya tinggal bersama saya di rumah Bintaro. Rumah yang dulu penuh kebohongan dan hinaan, kini dipenuhi tawa dan kehangatan. Ibu saya yang sudah pulih sepenuhnya, kini bisa duduk di taman depan sambil menikmati teh hangat setiap sore. Suatu sore, saya mengadakan syukuran kecil di halaman depan yang berumput hijau. Saya memerintahkan karyawan dapur Salma untuk memasak hidangan terbaik. Aroma masakan memenuhi udara. Meja panjang ditata penuh dengan hidangan lezat. Suara tawa dan obrolan ringan mengalir alami. Jauh dari kebohongan dan tekanan batin yang selama ini saya rasakan. Ibu saya duduk di samping saya, merangkul pundak saya dengan bangga. "Kamu sudah melewati badai yang berat, Nak," katanya. Saya tersenyum. Dan untuk pertama kalinya, dalam waktu yang sangat lama, senyum itu tulus dari dalam hati saya. Saya menatap rumah yang kini benar-benar menjadi milik saya. Rumah yang saya tebus dengan keringat, yang sempat menjadi tempat penderitaan, kini menjadi tempat saya memulai lembaran baru. Bersama ibu saya, bersama kebebasan saya, bersama harga diri yang akhirnya saya rebut kembali. Dan di kejauhan sana, di sebuah kamar indekos sempit, sebuah keluarga yang dulu hidup mewah di atas keringat orang lain, kini menanggung akibat dari kesombongan yang mereka pelihara sendiri, membawa serta penyesalan yang tidak akan pernah bisa mengubah masa lalu, karena telah membuang sebuah berlian demi mempertahankan kerikil di pinggir jalan. Cerita ini mengajarkan kita banyak hal. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu. Perempuan yang memilih bersabar, yang menelan hinaan demi menjaga keutuhan rumah tangga, yang menganggap kesabaran sebagai bentuk cinta. Tapi ingatlah, kesabaran punya batas. Dan ketika batas itu terlampaui, jangan takut untuk berdiri dan mengambil kembali apa yang menjadi hak kalian. Di luar sana, ada juga banyak suami seperti Reza, pria yang membiarkan istrinya direndahkan, yang memilih diam demi menyenangkan ibunya, yang lupa bahwa istri adalah orang yang berdiri paling dekat dengannya. Kepada para suami, ketahuilah, diam di hadapan ketidakadilan adalah bentuk pengkhianatan yang paling menyakitkan. Dan di luar sana, ada pula para ibu mertua seperti Bu Ningsih, yang menilai menantu dari harta dan keturunan, yang lupa bahwa menantu juga manusia, yang punya harga diri dan batas kesabaran. Jangan pernah merendahkan seseorang hanya karena ia terlihat lemah, karena seringkali yang terlihat paling lemah justru menyimpan kekuatan yang paling besar. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan, memilih untuk menghargai atau memilih untuk menghina. Dan setiap pilihan selalu ada akibatnya. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Hour, jangan ditempel ke engine. TTS, Voice. Satu suara perempuan dewasa Indonesia, tenang dan berwibawa. Saran engine, speed equals 1, zero pitch equals 0, language equals Indonesian. Jika engine mendukung global emotion, B1 to B3 calm steady, B4 tense menanjak, B5 tegas dingin, B6 hangat, atur manual, bodi bersih tanpa tag. Paste below this line. Tanda tangani surat ini. Atau kamu keluar dari rumah ini malam ini juga. Adik ipar saya berkata begitu sambil melempar map coklat ke meja makan, tepat di depan piring saya yang belum tersentuh. Surat pelepasan hak waris. Suami saya hanya menunduk. Ibu mertua tersenyum puas. Mereka pikir saya perempuan lemah yang akan menangis lalu menurut. Mereka tidak tahu, akta asli warisan itu sudah ada di tangan saya sejak 3 bulan lalu. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di channel ini, tempat kita berbagi kisah-kisah kehidupan rumah tangga yang syarat pelajaran. Sebelum cerita dimulai, tuliskan di kolom komentar
Anda menyimak dari kota mana? Jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah berikutnya. Sekarang, mari kita mulai. Nama saya Maharani. Teman-teman dekat memanggil saya Rani. Usia saya 34 tahun. Saya pemilik sebuah klinik kecantikan di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Sudah 7 tahun saya membangunnya dari nol. Dari satu ruko sewaan menjadi 3 cabang yang ramai. Tapi tidak ada satupun anggota keluarga suami saya yang tahu hal itu. Di mata mereka, saya hanya ibu rumah tangga biasa, perempuan kampung yang beruntung dinikahi damar. Saya sengaja membiarkan mereka berpikir begitu. Sejak awal menikah, saya memakai nama orang kepercayaan saya di struktur kepemilikan klinik. Saya ingin tahu, apakah suami saya mencintai saya atau mencintai apa yang bisa saya hasilkan? 7 tahun saya dapatkan jawabannya, dan jawaban itu pahit. Suami saya bernama Damar, 37 tahun. Seorang pegawai biasa di kantor pemasaran. Dulu, saat pacaran, dia lembut dan penuh perhatian. Setelah menikah, perlahan dia berubah. Bukan jahat, hanya lemah. Damar tidak pernah bisa menolak ibunya. Apapun yang ibunya katakan, itu menjadi hukum di rumah kami. Ibu mertua saya, Bu Sari, 61 tahun. Wanita yang selalu merasa anaknya terlalu baik untuk saya. Setiap kali kami berkumpul, ada saja kalimat sindiran yang keluar dari mulutnya. Tentang saya yang katanya tidak menghasilkan uang. Tentang saya yang katanya hanya menumpang hidup di gaji anaknya. Padahal selama ini, justru saya yang diam-diam menutupi banyak kebutuhan rumah. Lalu ada Wulan, adik ipar saya, 30 tahun, adik perempuan Damar. Dia yang paling pintar, memasang wajah manis di depan, dan paling tajam menusuk dari belakang. Wulan punya satu keahlian, membaca siapa yang punya uang dan bagaimana cara mengambilnya. Bapak mertua saya, Pak Hartono, adalah satu-satunya orang di keluarga itu yang pernah benar-benar baik kepada saya. Beliau pengusaha properti yang sukses di masanya. Punya beberapa petak tanah, 2 rumah, dan 1 bangunan ruko di Bintaro. Pak Hartono yang dulu menerima saya tanpa banyak tanya. Beliau pernah berkata kepada saya, pelan, di teras belakang, "Rani, kamu ini perempuan kuat. Bapak bisa lihat itu. Jaga dirimu baik-baik." Saya tidak mengerti maksud kalimat itu. Sampai akhirnya, semua terjadi. 3 bulan lalu, Pak Hartono meninggal dunia. Serangan jantung. Di pagi yang masih berkabut, seluruh keluarga berkumpul. Tangis pecah di mana-mana. Tapi di balik air mata itu, saya bisa merasakan ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin. Mata Wulan di tengah suasana duka itu sudah menghitung. Dan benar saja, 7 hari setelah pemakaman, perang yang sebenarnya dimulai. Malam itu, Bu Sari mengumpulkan kami di ruang tengah rumah keluarga. Rumah besar Pak Hartono di kawasan Bintaro. Rumah yang kini terasa asing tanpa kehadiran beliau. Mulai minggu depan, kalian berdua pindah ke sini, kata Bu Sari, menatap Damar. Ibu sendirian sekarang. Tidak pantas anak sulung tinggal jauh dari ibunya. Saya dan Damar punya rumah sendiri di Bekasi. Rumah kecil yang saya cicil diam-diam. Saya menatap suami saya, berharap dia menolak. Tapi Damar hanya mengangguk. "Baik, Bu, kami akan pindah," jawabnya tanpa menoleh kepada saya. Saya menahan napas. Saya tahu ini bukan soal kasih sayang seorang anak kepada ibunya. Ini soal sesuatu yang lain. Tapi saya diam. Saya selalu diam. Untuk saat itu. Seminggu kemudian, kami pindah. Hari pertama di rumah itu, saya sudah merasakan dinginnya. Kamar yang diberikan kepada kami adalah kamar paling kecil di belakang, dekat dapur. Sementara Wulan, yang belum menikah, menempati kamar utama yang dulu milik Pak Hartono dan Bu Sari. "Kamu kan cuma menumpang," kata Wulan sambil tersenyum manis saat saya bertanya. "Yang penting, ada tempat tidur, kan, Mbak?" Saya tersenyum balik. Saya simpan kalimat itu baik-baik. Hari-hari berikutnya, saya mulai memperhatikan satu hal. Wulan terlalu sering masuk ke ruang kerja almarhum bapak mertua.
ruangan yang dulu selalu terkunci. Suatu sore, saya memergokinya sedang membongkar laci-laci meja kerja. Kertas berserakan di lantai. Map-map dokumen terbuka. Cari apa, Wulan? Tanya saya pelan dari ambang pintu. Dia tersentak, tapi dengan cepat memasang wajah tenang. Cari surat-surat tanah Bapak. Mbak, kan harus diurus. Mbak nggak usah ikut campur, ya. Ini urusan keluarga. Keluarga kandung, kata itu menusuk. Keluarga kandung. Seolah 7 tahun saya bukan apa-apa. Saya mundur. Tapi malam itu, saya tahu apa yang sedang mereka cari. Mereka mencari surat warisan, akta tanah dan rumah peninggalan Pak Hartono. Dan mereka belum menemukannya. Karena dokumen-dokumen itu tidak ada di rumah ini. Mereka ada di tempat lain. Di tempat yang hanya saya dan 1 orang lagi yang tahu. Beberapa hari kemudian, Wulan mengubah caranya. Tiba-tiba, dia menjadi ramah, mengajak saya mengobrol, membuatkan saya teh, bertanya tentang masa kecil saya. Mbak Rani dulu kerja apa sih sebelum nikah sama Mas Damar? Tanyanya suatu pagi, sambil pura-pura sibuk memotong buah. Cuma kerja kecil-kecilan, Wulan. Jawab saya datar. Punya tabungan? Enggak. Atau aset gitu. Siapa tahu bisa bantu-bantu keluarga. Dia tertawa kecil, seolah bercanda. Tapi matanya tidak bercanda. Saya tahu permainan ini. Dia sedang mengukur seberapa banyak yang bisa diperas dari saya. Saya pun memberinya jawaban yang dia ingin dengar. Mana punya aku, Wulan? Hidup aja dari gaji Mas Damar. Dia tersenyum lega. Dan saya tahu, saya sudah menanam umpan pertama. Sementara itu, di klinik, hidup saya berjalan seperti biasa. Setiap pagi saya berangkat dengan alasan arisan atau membantu teman. Tidak ada yang curiga. Mbak Tutik, asisten setia saya, mengurus operasional harian. Dan diam-diam, saya menghubungi seseorang yang sangat saya percaya. Pak Bagas, notaris yang sudah lama mengurus aset-aset saya. Bu Rani, kata Pak Bagas di telepon. Suaranya hati-hati. Soal dokumen almarhum Pak Hartono yang dititipkan ke kantor saya. Apa benar ada yang ingin Ibu lakukan? Belum. Pakistan, jawab saya. Kita tunggu mereka bergerak dulu. Saya ingin tahu sampai mana mereka berani. Pak Bagas terdiam sejenak. Baik, Bu. Tapi hati-hati, mereka bisa berbahaya kalau merasa terdesak. Saya tahu itu. Tapi saya juga tahu, orang yang serakah akan selalu menggali lubangnya sendiri. Saya hanya perlu memberi mereka sekop. Tekanan mulai meningkat seminggu setelah itu. Ada satu kejadian yang hampir membongkar semuanya terlalu cepat. Suatu siang, Damar pulang lebih awal dari kantor. Dia tidak menemukan saya di rumah. Saat saya pulang dari klinik sore harinya, dia sudah menunggu di ruang tamu dengan wajah curiga. Kamu dari mana? Tanyanya. Tadi ibu cari kamu seharian. Katanya kamu sering keluar belakangan ini. Jantung saya sempat berdebar, tapi saya tetap tenang. Dari rumah teman, Mas, membantu acara arisan. Arisan terus, sahut Wulan yang tiba-tiba muncul dari dapur. Matanya menyipit. Mbak ini kemana sih sebenarnya tiap hari? Jangan-jangan ada yang disembunyikan? Saya menatap mereka berdua. Sedikit saja saya salah bicara. Semua rencana saya bisa runtuh sebelum waktunya. Apa yang mau saya sembunyikan? Wulan, jawab saya pelan. Saya cuma ibu rumah tangga yang membantu teman-teman. Kalau kalian tidak percaya, ya tidak apa-apa. Wulan masih menatap saya curiga, tapi dia tidak punya bukti apa-apa. Sejak hari itu, saya lebih berhati-hati. Saya mengganti waktu kunjungan ke klinik. Saya memastikan tidak ada satupun jejak yang bisa mereka temukan. Permainan ini terlalu penting untuk saya rusak karena kecerobohan kecil. Beberapa hari kemudian, Bu Sari memanggil saya ke ruang tengah. Damar dan Wulan sudah duduk di sana. Wajah mereka serius. Rani, kata Bu Sari. Nadanya dingin. Ibu mau bicara terus terang. Soal warisan Bapak. Kamu ini menantu, bukan darah daging. Jadi sebaiknya kamu tahu diri. Semua harta Bapak itu untuk Damar dan Wulan. Kamu jangan ikut-ikutan menuntut. Saya menatap Damar. Dia tidak membela saya. Dia hanya berkata pelan. Ikhlaskan saja. Rani,
Demi keluarga, 7 tahun pernikahan. Dan kalimat itu selalu dipakai untuk menyuruh saya mengalah. Saya mengangguk pelan. Saya mengerti. Bu, mereka pikir saya menyerah. Padahal saya hanya sedang membiarkan mereka melangkah lebih jauh ke dalam jebakan mereka sendiri. Tapi malam itu ada hal yang tidak mereka sadari. Saya melihat Wulan menyelinap keluar rumah dengan sebuah map. Dan saya tahu kemana dia pergi. Esoknya, saya menyuruh Mbak Tutik mencari tahu. Hasilnya membuat saya tersenyum dingin. Wulan dan Damar pergi ke seorang notaris kecil di pinggiran kota, mencoba membuat surat warisan baru. Surat yang mengalihkan seluruh aset Pak Hartono ke nama mereka berdua. Mereka berencana membuat saya menandatangani surat pelepasan hak, lalu mengesahkan warisan versi mereka. Tapi ada satu masalah besar yang tidak mereka ketahui. Akta tanah asli, sertifikat rumah, dan surat wasiat sah Pak Hartono yang ditandatangani di hadapan notaris resmi. Semuanya tidak pernah ada di rumah ini. Pak Hartono, sebelum meninggal, menitipkan semuanya kepada satu orang yang beliau percaya sepenuhnya, kepada saya. Beberapa hari kemudian, Bu Sari mengadakan arisan keluarga besar di rumah. Belasan kerabat datang, tante, om, sepupu Damar. Rumah penuh. Suara tawa dan obrolan memenuhi ruang tamu. Saya sibuk di dapur, membantu menyiapkan hidangan, seperti yang selalu mereka harapkan dari saya. Lalu, di tengah keramaian, Wulan tiba-tiba berbicara keras agar semua mendengar. Tante, om, semua dengar ya, katanya. Mbak Rani ini kan menantu, bukan keluarga kandung. Tapi sekarang dia ngotot mau ikut warisan bapak. Padahal dia nggak pernah nyumbang apa-apa ke keluarga ini. Seluruh ruangan menoleh ke arah saya. Saya berdiri di ambang pintu dapur dengan nampan di tangan. Wajah-wajah itu menatap saya dengan tatapan menghakimi. Bu Sari menimpali, suaranya melengking. Betul, menantu macam apa yang serakah merebut harta mertua? Tidak tahu malu. Untung saja anak saya mau menikahi perempuan seperti dia. Saya merasakan panas merambat di wajah saya, tapi saya tidak menangis. Saya hanya meletakkan nampan itu perlahan di meja. Lalu saya berkata dengan suara setenang mungkin, "Saya tidak pernah menuntut apapun, Bu. Saya hanya menunggu." "Menunggu apa?" sahut Wulan tajam. Sambil tersenyum sinis, saya menatapnya lurus. "Menunggu kalian selesai." Tidak ada yang mengerti maksud kalimat itu. Mereka menganggapnya gertakan kosong perempuan yang terpojok. Mereka tertawa. Wulan tertawa paling keras. Dan saya membiarkan mereka tertawa. Karena saya tahu tawa itu tidak akan lama. Malam setelah arisan, sebelum rumah benar-benar sepi, Bu Sari memanggil saya ke ruang tengah. Hanya kami berdua. Wajahnya keras. "Rani," katanya, "kamu sudah mempermalukan keluarga ini di depan saudara-saudara tadi. Ibu beri kamu pilihan. Tanda tangani surat yang Wulan siapkan. Lalu kamu boleh pergi baik-baik. Atau Ibu usir kamu malam ini juga, tanpa membawa apa-apa. Kamu ini cuma menumpang di rumah ini." Saya menatap perempuan tua itu. Wanita yang selama 7 tahun tidak pernah menganggap saya bagian dari keluarga. "Saya akan pikirkan." "Bu," jawab saya tenang. "Jangan lama-lama," katanya tajam. Kesabaran ibu ada batasnya. Saya kembali ke kamar. Saya duduk di tepi tempat tidur, menatap dinding. Anehnya, saya tidak marah. Saya justru merasa lega, karena akhirnya mereka menunjukkan diri mereka yang sebenarnya, tanpa topeng sedikit pun. Dan itulah yang saya butuhkan. Tidak lama kemudian, Wulan datang ke kamar saya. Dia membawa map coklat itu. Map yang sama yang akan mengubah segalanya. "Mbak," katanya, kali ini tanpa senyum. "Besok kita ke notaris. Mbak, tanda tangan surat pelepasan hak waris ini. Kalau Mbak nggak mau, ya, Mbak keluar dari rumah ini." Mas Damar sudah setuju.
Ibu juga. Saya membuka map itu. Saya membaca surat di dalamnya pelan-pelan. Surat pelepasan hak. Dan di sebelahnya, surat warisan palsu yang mereka susun. Tanda tangan Pak Hartono di surat itu dipalsukan. Saya bisa melihatnya dengan jelas. Goresan yang berbeda. Tinta yang berbeda. Sebelum saya sempat menjawab, ponsel saya berdering. Nomor yang tidak saya kenal. Saya mengangkatnya. Suara di seberang adalah Tante Siska, kerabat dari pihak Busari. "Rani," katanya. Nadanya manis, tapi menusuk. "Tante dengar kamu mau melawan keluarga soal warisan. Tante kasih saran, ya. Sebagai menantu, kamu tahu diri saja. Tanda tangani yang diminta Wulan. Jangan bikin susah. Nanti kamu yang malu sendiri, diusir dari rumah. Jadi omongan satu kampung. Kasihan keluarga besar." Saya mendengarkan semuanya dengan tenang. Rupanya, mereka sudah menggerakkan seluruh keluarga besar untuk menekan saya dari segala arah. Mereka pikir dengan ramai-ramai, mereka bisa membuat saya menyerah. "Terima kasih sarannya, Tante," jawab saya pelan. "Saya akan pikirkan baik-baik." Saya menutup telepon. Wulan menatap saya dengan senyum kemenangan. Dia pikir tekanan dari Tante Siska sudah meruntuhkan saya. Dia tidak tahu. Setiap orang yang ikut menekan saya malam itu sedang menambah satu nama lagi ke dalam daftar orang yang akan menyesal. Saya menutup map itu. Saya menatap Wulan dan tersenyum kecil. "Baik. Besok saya ikut ke notaris." Wulan terkejut. Dia tidak menyangka saya menyetujuinya semudah itu. "Bi, benar." "Mbak, benar," jawab saya. "Tapi bukan ke notaris kalian, ke notaris saya." Dia menatap saya bingung. Tapi saya tidak menjelaskan apa-apa. Saya hanya menutup pintu kamar pelan-pelan. Dan untuk pertama kalinya dalam 3 bulan terakhir, saya tidur dengan tenang. Karena besok semuanya akan terbuka. Tapi sebelum sampai ke pagi itu, ada hari-hari yang harus saya lalui lebih dulu. Hari-hari yang menguji kesabaran saya sampai ke batas paling tipis. Selama tinggal di rumah Bintaro, saya diperlakukan seperti pembantu di rumah saya sendiri. Setiap pagi, saya bangun paling awal untuk menyiapkan sarapan. Setiap malam, saya yang terakhir tidur setelah membereskan semua. Wulan tidak pernah menyentuh satu piring pun. Busari hanya duduk memberi perintah. "Rani, kopi ibu kurang manis," kata Busari suatu pagi, mendorong cangkir itu kembali ke arah saya. "Buat lagi." "Yang benar." Saya membuatkannya lagi, tanpa sepatah kata. Suatu malam saat makan, Wulan sengaja menjatuhkan piring ke lantai, lalu berkata santai, "Mbak, tolong bersihkan, ya. Kan Mbak yang paling rajin di rumah ini." Dia tersenyum, menatap saya, menunggu saya marah, tapi saya hanya berlutut, memunguti pecahan itu satu persatu. Saya tahu, setiap kali saya diam, mereka semakin lengah. Dan kelengahan itu yang saya butuhkan. Beberapa hari kemudian, Wulan mendekati saya lagi dengan cara halusnya. "Mbak Rani, aku lagi butuh uang buat keperluan keluarga. Bisa pinjam 20 juta. Nanti diganti." "Kok?" "Saya tahu uang itu tidak akan pernah kembali, tapi saya memberinya sebagian dengan transfer yang tercatat rapi. Setiap rupiah yang saya berikan, saya simpan buktinya. Karena saya tahu suatu hari semua catatan ini akan berbicara." Lalu ada malam ketika saya tidak bisa tidur. Saya turun ke dapur untuk minum. Dari sana, saya mendengar suara dari ruang kerja almarhum Bapak. Pintu sedikit terbuka. Saya mengintip. Wulan dan Damar duduk di sana, berbisik-bisik di atas tumpukan kertas. "Pokoknya, surat ini harus jadi sebelum Rani sadar," kata Wulan pelan. "Tanda tangan Bapak sudah aku tiru dari dokumen lama. Notaris kenalanku mau bantu sahkan. Yang penting Rani mau tanda tangan surat pelepasan haknya." "Tapi kalau dia menolak?" tanya Damar ragu. "Kita usir dari rumah. Dia nggak punya apa-apa. Mau kemana dia?" Wulan tertawa kecil. Saya berdiri di balik pintu. Jantung saya berdebar. Tapi bukan karena takut. Saya mengeluarkan ponsel dari saku dan menekan tombol rekam. Setiap kata yang mereka ucapkan, saya simpan. Itulah malam ketika jerat mereka
berubah menjadi jerat untuk diri mereka sendiri. Esok paginya, saya pergi ke klinik lebih awal dari biasanya. Saya menemui Pak Bagas secara langsung. Saya menyerahkan rekaman itu. Dan saya meminta beliau menyiapkan segala dokumen yang diperlukan. Surat wasiat asli, akta-akta kepemilikan, semua bukti. Bu Rani, kata Pak Bagas saat itu, kalau ibu mau, kita bisa hentikan ini sekarang. Ibu tinggal tunjukkan surat wasiat asli. Dan semua selesai. Saya menggeleng. Belum. Pakistan. Saya ingin mereka menunjukkan wajah asli mereka sepenuhnya. Saya ingin mereka sampai ke titik di mana mereka tidak bisa mundur lagi. Baru setelah itu, saya buka semuanya. Pak Bagas menatap saya dengan kagum bercampur hati-hati. Ibu perempuan yang sabar sekali. Bukan sabar, Pakistan, jawab saya. Saya hanya sedang menunggu waktu yang tepat. Dan waktu itu, akhirnya tiba. Pagi itu, sebelum semuanya bergerak, saya bangun lebih awal. Saya duduk di teras belakang. Tempat yang sama, di mana dulu Pak Hartono pernah berbicara kepada saya. Saya menyeruput kopi pelan-pelan. Di kepala saya, semua sudah tersusun rapi. Selama 3 bulan ini, saya tidak hanya diam. Saya bekerja, diam-diam. Saya sudah mengumpulkan banyak hal. Saya punya salinan surat warisan asli Pak Hartono yang ditandatangani di hadapan Pak Bagas, lengkap dengan materai dan saksi. Saya punya rekaman percakapan Wulan saat dia memaksa saya menandatangani surat palsu. Saya merekamnya dengan ponsel di saku. Malam ketika dia datang ke kamar saya. Suaranya jelas, ancamannya jelas. Dan yang paling penting, saya tahu satu rahasia yang bahkan Damar pun tidak tahu. Sebelum meninggal, Pak Hartono sempat datang ke klinik saya, bukan sebagai mertua, tapi sebagai seseorang yang akhirnya tahu siapa saya sebenarnya. Entah bagaimana, beliau menemukannya. Mungkin dari caranya memperhatikan saya selama bertahun-tahun. Hari itu, beliau duduk di ruang saya, tersenyum, dan berkata, "Jadi, klinik 3 cabang ini milikmu. Rani, Bapak sudah menduga. Kamu memang berbeda." Saya menunduk. Tidak tahu harus berkata apa, tapi beliau menggenggam tangan saya. "Bapak titip sesuatu," katanya. "Kalau Bapak sudah tiada nanti, jangan biarkan keserakahan menghancurkan apa yang Bapak bangun dengan jujur." Wulan dan ibunya. Bapak tahu watak mereka. Damar terlalu lemah. Hanya kamu yang Bapak percaya. Bapak sudah ubah wasiatnya. Saat itu saya belum mengerti sepenuhnya. Tapi sekarang saya mengerti. Pak Hartono telah mengubah surat wasiatnya. Dan dia menitipkan dokumen aslinya kepada saya melalui Pak Bagas. Itulah yang membuat saya begitu tenang. Mereka mengira mereka sedang menjebak saya. Padahal merekalah yang sejak awal sudah masuk ke dalam jebakan. Pagi itu, Wulan dan Damar sudah bersiap. Wajah mereka cerah, penuh kemenangan yang mereka kira sudah di tangan. Bu Sari ikut serta, mengenakan baju terbaiknya, seolah hendak menghadiri pesta. "Ayo, Mbak," kata Wulan. "Jangan lupa bawa KTP. Notaris sudah menunggu." "Notaris saya juga sudah menunggu," jawab saya pelan. Bu Sari mengerutkan kening. "Notaris kamu? Kamu ini bicara apa? Memangnya menantu seperti kamu punya notaris?" Saya hanya tersenyum. "Ibu akan tahu sebentar lagi." Kami berangkat dengan 2 mobil. Mereka mengira saya hanya akan mengekor. Tapi di tengah perjalanan, saya menyuruh supir taksi yang saya pesan untuk mengarah ke alamat yang berbeda. Sebuah gedung perkantoran yang rapi di kawasan Sudirman. Kantor notaris Pak Bagas. Wulan menelpon saya dengan panik. Mbak kemana?" "Notaris kita di arah sebaliknya. Susul saya ke alamat yang saya kirim," jawab saya tenang. Lalu menutup telepon. Setengah jam kemudian, mereka tiba. Wajah mereka kebingungan saat melihat gedung megah itu. Wulan, Damar, dan Bu Sari melangkah masuk dengan ragu. Resepsionis mengantar mereka ke sebuah ruang rapat besar dengan meja kayu panjang dan kursi-kursi kulit. Saya sudah duduk di ujung meja. Di sebelah saya, Pak Bagas dengan setumpuk dokumen di hadapannya. Dan di sudut ruangan, Mbak Tutik.
memegang sebuah map tebal. Untuk pertama kalinya, mereka melihat saya bukan sebagai menantu yang menunduk di dapur. Mereka melihat saya duduk di kursi utama dengan punggung tegak di sebuah ruangan yang jelas-jelas adalah milik dunia saya, bukan dunia mereka. "Silahkan duduk," kata saya. Suara saya datar, tapi tegas. Mereka duduk perlahan. Bu Sari membuka mulut, tapi Pak Bagas mengangkat tangan dengan sopan. "Sebelum ada yang bicara," kata Pak Bagas, "izinkan saya menjelaskan beberapa hal. Saya Bagas Pranata, notaris yang menangani aset almarhum Bapak Hartono, dan juga aset milik klien saya, Ibu Maharani." Wulan menoleh ke saya, wajahnya mulai pucat. "Klien? Apa maksudnya klien?" Saya menyandarkan punggung ke kursi. Inilah saatnya. Saatnya topeng yang saya kenakan selama 7 tahun akhirnya saya lepas. Maksud beliau, saya menjawab, "Wulan, adalah bahwa selama 7 tahun ini, kalian tidak pernah benar-benar tahu siapa saya." Saya membuka map yang ada di depan saya. Saya keluarkan selembar dokumen dan meletakkannya di tengah meja, agar semua bisa melihat. Ini akta kepemilikan klinik Maharani Estetik. 3 cabang: Kemang, Pondok Indah, dan BSD. Atas nama saya, Maharani. Perempuan kampung yang katanya hanya menumpang hidup digaji anak ibu. Bu Sari menatap dokumen itu. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Tangannya gemetar meraih kertas itu, membacanya berulang kali, seolah tidak percaya pada matanya sendiri. Ini tidak mungkin," bisik Wulan. "Mungkin saja," kata saya. "Setiap pagi ketika saya bilang pergi arisan, saya pergi ke klinik saya. Saya menandatangani kontrak, mengelola karyawan, mengatur keuangan yang nilainya jauh lebih besar dari yang pernah kalian bayangkan. Saya membiarkan kalian merasa hebat, agar saya bisa melihat siapa kalian sebenarnya." Damar menatap saya dengan mata kosong. "Rani, kenapa kamu tidak pernah bilang?" Saya menoleh kepadanya. "Suami saya, lelaki yang tidak pernah sekalipun membela saya, karena saya ingin tahu, Mas, apakah kamu mencintai saya atau mencintai apa yang bisa kamu ambil dari saya?" Sekarang saya sudah tahu jawabannya. Kamu memilih diam setiap kali ibumu dan adikmu menginjak harga diri saya. Itu jawaban yang cukup. "Tapi aku suamimu," kata Damar lirih. "Apa 7 tahun kita tidak ada artinya?" Saya menatapnya lama. 7 tahun itu sangat berarti. "Mas, justru karena berarti, saya bertahan begitu lama. Saya menunggu, berharap suatu hari kamu akan berdiri di samping saya. Tapi hari itu tidak pernah datang. Setiap kali saya jatuh, kamu memilih melihat ke arah lain. Cinta tidak seperti itu, Mas. Cinta tidak membiarkan orang yang kamu sayangi diinjak-injak di depan matamu." Damar tidak bisa menjawab. Dia hanya menunduk, menyadari bahwa setiap kesempatan yang pernah dia miliki untuk menjadi lelaki yang benar sudah dia sia-siakan satu persatu. Ruangan itu hening. Hanya terdengar suara pendingin ruangan dan napas mereka yang memburu. Lalu Pak Bagas berbicara lagi. "Sekarang, mari kita bahas soal warisan almarhum Bapak Hartono." Wulan tersentak. Dia mencoba mengambil alih. "Soal warisan, kami sudah punya suratnya. Surat sah. Bapak mewariskan semuanya kepada Mas Damar dan saya." Pak Bagas tersenyum tipis. "Surat yang Anda maksud, apakah ini?" Beliau mengeluarkan salinan surat warisan yang dibuat Wulan dan Damar. Surat palsu itu. Wajah Wulan langsung memutih. "Surat ini," kata Pak Bagas, "tenang, memiliki tanda tangan almarhum Bapak Hartono. Namun, setelah kami periksa, tanda tangan ini tidak cocok dengan tanda tangan resmi beliau yang terdaftar. Dengan kata lain, surat ini palsu. Memalsukan tanda tangan dalam dokumen warisan adalah tindak pidana." Saudari Wulan, pasal pemalsuan dokumen. Ancamannya penjara. Wulan terduduk lemas di kursinya. Tidak. Itu Mas Damar yang..." "Jangan menyeret saya." Damar tiba-tiba berteriak. "Kamu yang menyuruh aku. Kamu yang bilang Rani tidak akan tahu." Dan disitulah, di ruangan itu, kakak dan adik itu
mulai saling menyalahkan. Suara mereka meninggi. Tuduhan beterbangan. Semua rencana busuk yang mereka susun di balik punggung saya kini terbongkar di depan mata sendiri. Saya hanya duduk, menyaksikan dengan tangan terlipat tenang di atas meja. Mbak Tutik dari sudut ruangan melangkah maju. Dia meletakkan ponsel di atas meja, lalu memutar sebuah rekaman. Suara Wulan terdengar jelas dari rekaman itu. Mbak, tanda tangan surat pelepasan hak waris ini. Kalau Mbak nggak mau, ya Mbak keluar dari rumah ini. Mas Damar sudah setuju. Ibu juga. Lalu ada suara lain. Percakapan Wulan dan Damar yang tidak mereka sadari terekam. Saat mereka merencanakan surat palsu itu di ruang kerja almarhum Bapak. Setiap kata adalah bukti. Setiap kalimat adalah jerat yang mereka pasang untuk diri mereka sendiri. Bu Sari menangis. Matikan. Matikan itu. Mbak Tutik menghentikan rekaman. Ruangan kembali hening. Damar menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tubuhnya gemetar. Rani, aku tidak bermaksud. Suaranya tercekat, tapi saya tidak menjawab. Tidak ada gunanya lagi. Wulan. Sebaliknya. Masih berusaha melawan. Dia bangkit dari kursinya. Menunjuk ke arah saya. Rekaman itu bisa direkayasa. Kamu pasti memanipulasinya. Hakim tidak akan percaya. Pak Bagas menjawab dengan tenang, tanpa sedikit pun terpancing. Rekaman ini akan diverifikasi oleh ahli digital forensik, Saudari Wulan, dan kalau terbukti asli, ditambah dengan surat palsu yang tanda tangannya sudah jelas dipalsukan. Posisi Anda di mata hukum sangat lemah. Saya sarankan Anda berhenti memperburuk keadaan. Wulan terdiam. Untuk pertama kalinya, dia tidak punya kata-kata. Wajahnya yang tadi penuh kesombongan, kini hanya menyisakan ketakutan. Dia jatuh kembali ke kursinya, seperti boneka yang putus talinya. Bu Sari menangis. Matikan. Matikan itu, katanya tadi. Tapi rekaman sudah selesai. Kini dia hanya bisa menggumamkan permohonan maaf yang terlambat. Rani. Ibu kilaf. Ibu salah. Maafkan Ibu. Saya akhirnya berdiri. Saya berjalan pelan menuju jendela kaca besar yang menghadap ke gemerlap kota Jakarta di siang hari. Lalu, saya berbalik, menatap mereka satu persatu. Bu Sari, kata saya. Ibu pernah bilang saya menantu yang tidak tahu malu. Serakah merebut harta mertua, tapi yang memasukkan surat warisan. Siapa? Yang ingin merebut semua aset dengan cara curang. Siapa? Bukan saya, Bu. Bu Sari tidak bisa menjawab. Kepalanya tertunduk dalam-dalam. Dan soal warisan yang sebenarnya, lanjut saya. Biar Pak Bagas yang menjelaskan. Pak Bagas mengeluarkan sebuah dokumen lain. Dokumen dengan sampul resmi, lengkap dengan cap notaris dan pita merah. Ini adalah surat wasiat asli dan sah dari almarhum Bapak Hartono. Dibuat 3 minggu sebelum beliau meninggal. Ditandatangani di hadapan saya dan 2 orang saksi. Dalam wasiat ini, almarhum menyatakan dengan jelas bahwa seluruh aset properti beliau, yaitu 2 rumah, 1 ruko di Bintaro, dan 3 petak tanah, tidak diwariskan kepada saudara Damar maupun saudari Wulan. Wulan mengangkat kepalanya. Matanya membelalak. Lalu, kepada siapa? Pak Bagas menatapnya. Seluruhnya diwariskan kepada Ibu Maharani, menantu beliau, dengan 1 pesan tertulis dari almarhum yang akan saya bacakan. Beliau membuka lembar terakhir, lalu membaca dengan suara pelan namun jelas. Kepada Rani. Satu-satunya orang di keluarga ini yang Bapak percaya. Bapak tahu kamu tidak butuh harta ini, tapi Bapak titipkan kepadamu agar harta ini tidak jatuh ke tangan yang serakah. Gunakan dengan bijak dan maafkan keluarga Bapak yang tidak pernah menghargaimu. Air mata akhirnya jatuh dari mata saya. Bukan air mata kesedihan, tapi air mata seorang yang akhirnya dihargai oleh satu-satunya orang yang pernah benar-benar melihat saya. Tapi mereka tidak menyerah semudah itu. Keserakahan tidak pernah menyerah dalam diam. 3 hari setelah pertemuan di kantor notaris, sesuatu terjadi yang membuat saya tahu mereka masih berusaha melawan. Mbak Tutik datang ke klinik dengan wajah cemas. Bu Rani, katanya, ada yang aneh.
Tante Siska, kerabat dari pihak Bu Sari, datang ke kantor notaris kemarin. Dia mengaku punya surat lain. Katanya almarhum Pak Hartono juga pernah berjanji menyerahkan Ruko Bintaro kepada keluarga Bu Siska. Saya menghela napas. Tante Siska, saya mengenalnya. Salah satu kerabat yang paling sering ikut menyindir saya di acara keluarga. Rupanya mereka mencoba membuat klaim palsu baru, berharap bisa mengambil setidaknya sebagian dari aset yang sudah jatuh ke tangan saya secara sah. Saya menelpon Pak Bagas, Pakistan. Mereka membuat klaim baru. Tante Siska. Pak Bagas menjawab tenang. Saya sudah dengar, Bu. Tapi klaim itu tidak punya dasar hukum. Tidak ada dokumen tertulis. Hanya pengakuan lisan. Di mata hukum, itu tidak bernilai apapun. Justru, kalau mereka memaksakan klaim palsu, mereka bisa terseret kasus yang sama dengan Wulan dan Damar. Saya terdiam sejenak. Lalu, saya membuat keputusan. Keputusan yang sudah lama saya tahan. Pak Bagas, kata saya rasa sudah cukup. Selama ini, saya bersabar. Saya beri mereka kesempatan demi kesempatan untuk mundur. Tapi mereka memilih terus menggali. Saya ingin kita laporkan kasus pemalsuan surat warisan itu ke pihak berwajib. Secara resmi, Pak Bagas terdiam. Ibu yakin? Ini berarti saudara Damar, suami ibu, akan ikut terjerat. Saya menatap keluar jendela. Bayangan 7 tahun pernikahan terlintas di kepala saya. Setiap kali saya menunduk, setiap kali saya diam, setiap kali Damar memilih ibunya dan adiknya dan membiarkan saya berdiri sendirian. Saya yakin. Pakistan, jawab saya. Damar memilih jalannya sendiri. Saya hanya membiarkan keadilan berjalan. Laporan itu diajukan keesokan harinya, lengkap dengan bukti surat palsu, rekaman suara, dan kesaksian. Proses hukum mulai bergerak, lambat, tapi pasti. Sementara itu, di rumah Bintaro, segalanya runtuh. Bu Sari yang dulu begitu angkuh, kini hanya bisa termenung di kursi tua. Wulan yang dulu begitu tajam, kini ketakutan setiap kali mendengar suara ketukan pintu. Dan Damar, suami saya, datang ke klinik suatu sore. Wajahnya kusut, matanya merah. Rani, katanya. Suaranya bergetar. Tolong cabut laporan itu. Kalau aku masuk penjara, hancur semuanya. Tolong, demi pernikahan kita. Saya menatapnya lama. Lelaki yang dulu saya cintai. Mas, kata saya pelan. Tahu tidak? Kapan pernikahan kita sebenarnya hancur? Bukan hari ini, tapi setiap hari selama 7 tahun. Ketika kamu memilih diam saat aku diinjak-injak, kamu yang menghancurkannya. Mas, bukan aku. Damar menunduk. Tidak ada lagi kata yang bisa dia ucapkan. Dia tahu, semua sudah terlambat. Beberapa minggu kemudian, proses hukum mencapai puncaknya. Pemalsuan surat warisan adalah perkara yang serius. Bukti yang saya kumpulkan terlalu kuat untuk dibantah. Rekaman suara, surat palsu, dengan tanda tangan yang terbukti dipalsukan, dan kesaksian Pak Bagas selaku notaris resmi. Di ruang sidang, saya datang mengenakan pakaian formal berwarna gelap. Untuk pertama kalinya, keluarga itu melihat saya bukan sebagai menantu yang menunduk, tapi sebagai perempuan yang berdiri tegak di sisi kebenaran. Wulan dan Damar duduk di kursi terdakwa. Wajah mereka pucat dan lelah. Hakim membacakan putusan dengan suara tegas. Wulan dinyatakan bersalah atas pemalsuan dokumen dan dijatuhi hukuman penjara. Damar, yang terbukti ikut serta dalam rencana itu, juga dijatuhi hukuman, meski lebih ringan karena perannya yang pasif. Bu Sari, karena usianya dan karena tidak terbukti terlibat langsung dalam pemalsuan, lolos dari jerat pidana. Tapi dia kehilangan segalanya. Rumah yang dia tinggali kini sah milik saya. Hartanya yang dia kira akan diwariskan, kini di tangan menantu yang pernah dia hina. Saat palu diketuk, Bu Sari menangis di kursinya. Rani, panggilnya lemah. Tolong, kasihani ibu. Ibu sudah tua. Ibu tidak punya apa-apa lagi. Saya berjalan menghampirinya. Saya berlutut sejenak agar setara dengan pandangannya. Bu, kata saya pelan. Saya tidak akan membuat ibu kelaparan. Ibu boleh tetap tinggal di salah satu rumah sampai ibu tiada.
Itu bukan karena ibu pantas, tapi karena almarhum Bapak Hartono adalah orang baik. Dan saya tahu, beliau tidak akan ingin ibu terlantar. Itu pemberian saya, bukan hak ibu. Bu Sari menangis lebih keras. Tapi kali ini bukan tangis kesombongan, tapi tangis seorang yang akhirnya mengerti betapa jauh keserakahan telah membawanya jatuh. Hari-hari setelah sidang itu berjalan lebih tenang dari yang pernah saya bayangkan. Untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, saya bisa bernapas tanpa harus mengukur setiap kata yang saya ucapkan, tanpa harus menunduk di sudut dapur, tanpa harus berpura-pura menjadi orang yang bukan diri saya. Saya kembali ke klinik dengan kepala tegak. Saya tidak lagi menyembunyikan siapa saya. 3 cabang itu kini berkembang menjadi 5. Saya membuka cabang baru di Bintaro, tidak jauh dari rumah yang kini sah menjadi milik saya. Dan di Ruko Bintaro, peninggalan Pak Hartono, saya membuka sebuah klinik kesehatan kecil yang melayani warga sekitar dengan biaya terjangkau. Saya ingin nama beliau dikenang sebagai orang baik, bukan sebagai harta yang diperebutkan. Saya juga menjemput ibu kandung saya dari kampung, perempuan yang selama ini hidup sederhana, yang dulu hanya bisa saya kunjungi diam-diam. Kini, beliau tinggal bersama saya di rumah yang nyaman, dengan kehidupan yang layak. Setiap pagi, saya menyeduh teh untuknya, dan kami duduk bersama di teras, menikmati matahari pagi yang hangat. Saya pun tidak melupakan orang-orang yang pernah berdiri di sisi saya. Mbak Tutik, asisten setia yang selama bertahun-tahun menjaga rahasia saya tanpa pernah mengeluh. Saya angkat menjadi manajer operasional seluruh cabang. Saya beri dia rumah, agar hidupnya tidak lagi susah. Bu Rani, saya tidak tahu harus berkata apa, ucapnya sambil menangis haru. Saya hanya tersenyum. Kesetiaan harus dibalas dengan kebaikan. Mbak, itu sudah seharusnya. Pak Bagas pun tetap menjadi penasihat hukum terpercaya saya. Beliau pernah berkata, Bu Rani, dari sekian banyak klien yang pernah saya tangani, jarang ada yang sesabar sekaligus setegas ibu. Saya tertawa kecil mendengarnya, karena saya tahu kesabaran tanpa ketegasan hanya akan dimanfaatkan, dan ketegasan tanpa kesabaran hanya akan menghancurkan. Keduanya harus berjalan beriringan. Kamu sudah melewati banyak hal, Nak, kata ibu saya suatu pagi, menggenggam tangan saya. Ibu bangga padamu. Saya tersenyum. Kalimat itu dari ibu saya lebih berharga dari seluruh aset yang pernah saya miliki. Beberapa bulan kemudian, sebuah surat datang ke kantor saya. Surat dari lembaga pemasyarakatan, dari Damar dan Wulan. Surat permohonan, meminta saya mencabut tuntutan dan memberikan keringanan, agar masa hukuman mereka bisa dikurangi. Surat itu penuh dengan kata-kata penyesalan, penuh dengan janji bahwa mereka akan berubah, akan pergi jauh, dan tidak akan pernah mengganggu hidup saya lagi. Saya membaca surat itu pelan-pelan, lalu saya meletakkannya di meja. Pak Bagas, yang kebetulan sedang di kantor saya, bertanya, "Bagaimana, Bu? Apakah Ibu akan menandatangani surat perdamaian?" Saya berjalan menuju jendela. Saya menatap kota Jakarta yang luas di bawah sana. Saya memikirkan kembali semua yang telah terjadi. Setiap penghinaan, setiap kali saya menelan rasa sakit dalam diam. Setiap kali saya memilih bersabar. Tidak, Pakistan, jawab saya akhirnya. Saya sudah memaafkan mereka sebagai manusia. Hati saya tidak menyimpan dendam, tapi memaafkan bukan berarti membatalkan keadilan. Mereka harus menyelesaikan apa yang sudah mereka mulai. Hukum punya tugasnya sendiri, dan saya tidak akan menghalanginya. Pak Bagas mengangguk pelan. Saya mengerti, Bu. Keputusan yang bijaksana. Saya kembali duduk. Saya menulis sebuah balasan singkat untuk surat itu. Hanya beberapa kalimat. Saya sudah memaafkan kalian, tapi penjara adalah tempat terbaik bagi kalian untuk belajar menghargai ketulusan orang lain. Jalani dengan baik. Jangan pernah lagi memandang rendah seseorang hanya karena kalian pikir dia lemah. Saya menyerahkan surat itu kepada Pak Bagas untuk dikirimkan. Dan dengan itu, sisa terakhir dari masa lalu saya akhirnya benar-benar selesai. Hidup saya melangkah maju. Klinik saya terus berkembang. Ibu saya hidup bahagia di sisi saya. Dan rumah yang dulu menjadi tempat saya dihina, kini menjadi tempat saya membangun sesuatu yang baik. Saya mengubah luka
menjadi kekuatan, dan saya tidak pernah lagi menunduk di hadapan siapapun. Suatu sore, beberapa bulan setelah semuanya berlalu, saya duduk sendiri di teras belakang rumah Bintaro. Teras yang sama, tempat dulu Pak Hartono pernah berkata bahwa saya perempuan kuat. Matahari mulai turun, mewarnai langit dengan jingga yang lembut. Saya menyeruput teh, dan untuk pertama kalinya, saya merasa benar-benar damai. Cerita ini mengajarkan kita banyak hal. Jangan pernah menilai seseorang dari apa yang tampak di permukaan. Perempuan yang kalian kira lemah, yang kalian suruh ke dapur, yang kalian hina sebagai penumpang, bisa jadi adalah orang yang paling kuat di antara kalian semua. Dan jangan pernah membiarkan keserakahan membutakan mata hati. Karena harta yang direbut dengan cara curang tidak akan pernah membawa ketenangan. Ia hanya akan berujung pada kehancuran. Di luar sana, ada banyak perempuan yang seperti saya dulu, yang menelan rasa sakit dalam diam, yang dianggap tidak berharga di rumah, yang mereka jaga dengan sepenuh hati. Kepada kalian, saya ingin berkata, kekuatan kalian bukan pada seberapa keras kalian melawan, tapi pada seberapa tenang kalian bertahan sambil mempersiapkan diri. Kebenaran tidak perlu berteriak, ia hanya perlu menunggu waktunya. Ada juga banyak suami seperti Damar di luar sana, lelaki yang bukan jahat, hanya lemah, yang memilih diam saat istrinya diinjak-injak dengan dalih demi keluarga. Tapi diam di hadapan ketidakadilan bukanlah kebaikan. Itu adalah pengkhianatan yang paling halus. Dan setiap pilihan, sekecil apapun, selalu punya harganya sendiri. Dan ada pula para ibu mertua serta saudara seperti Bu Sari dan Wulan yang memandang menantu sebagai orang asing yang boleh diperas dan dibuang. Yang lupa bahwa keluarga sejati dibangun di atas kasih, bukan di atas harta. Pada akhirnya, keserakahan mereka sendiri yang menghancurkan mereka. Damar dan Wulan kini menjalani masa hukuman mereka, merenungkan setiap perbuatan yang telah mereka lakukan. Bu Sari hidup dalam kesunyian dengan penyesalan yang tidak akan pernah bisa dia tebus. Sementara saya, perempuan yang dulu mereka kira lemah, kini berdiri tegak sebagai pemilik atas hidup saya sendiri. Bukan karena harta yang saya warisi, tapi karena harga diri yang tidak pernah saya jual. Sekalipun dalam masa-masa tergelap saya dalam hidup, kita semua punya pilihan. Kita bisa memilih untuk membalas dengan kebencian, atau kita bisa memilih untuk membiarkan kebenaran dan keadilan berjalan dengan caranya sendiri. Saya memilih yang kedua, dan saya tidak pernah menyesalinya. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian pernah berada di posisi seperti saya, dianggap remeh oleh orang-orang terdekat? Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Mungkin cerita kalian bisa menjadi kekuatan bagi orang lain yang sedang berjuang dalam diam. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Jangan lupa, sebaik-baik balasan adalah ketika kita bangkit menjadi pribadi yang lebih kuat tanpa harus kehilangan kebaikan hati kita. Sampai jumpa di kisah berikutnya.